Program Indonesia Emas 2045 telah dicanangkan pemerintah Republik Indonesia, dan itu artinya seluruh warga negara Indonesia bergerak bersatu untuk ikut andil bagian mencapai program tersebut dengan kapasitas masing-masing. Tak terkecuali SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko mengemas sebuah program yang dinamakan Gerilya Cari Emas, gerakan literasi dan budaya baca untuk mencapai Republik Indonesia Emas di tahun 2045. Kita berada di ruang perpustakaan SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko. Bukan pekerjaan yang mudah bahwa di mana ruang perpustakaan ini digunakan juga untuk ruang gamelan. Menjadi semangat kita bersama untuk senantiasa berjuang untuk literasi sekolah, memperjuangkan anak-anak didik supaya belajar senantiasa di dalam setiap kesempatan. Fungsi ruangan ini selain digunakan untuk ruang perpustakaan, digunakan pula untuk ruang gamelan bagi siswa-siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko. Berangkat dari kenyataan ini, SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko berusaha untuk tetap meningkatkan minat baca peserta didik yang dilaksanakan di ruang perpustakaan yang terbatas. Perlu gerakan lain untuk memotivasi siswa agar senantiasa semangat melaksanakan literasi dengan berbagai fasilitas yang ada di SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko yang senantiasa berusaha untuk semangat dalam segala situasi dan kondisi. Menumbuhkan literasi di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak setiap sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Terlebih SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko mengadakan gerakan literasi sekolah untuk menunjang semuanya itu. Kita tahu bahwa keterbatasan di SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko, ruang perpus digunakan untuk juga ruang gamelan, sehingga Bapak Ibu guru berusaha untuk senantiasa membawa nuansa baru di suatu sekolah. Menggunakan fungsi perpustakaan dengan ruang gamelan merupakan arahan dari sekolah untuk senantiasa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Berangkat dari kenyataan ini, SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko berusaha untuk tetap menjunjung dan tinggi semangat peserta didik dengan keterbatasan yang ada. Ruang perpustakaan dan ruang belajar yang terbatas perlu gerakan yang lebih meningkat, yaitu dengan mengadakan pojok baca di setiap sekolah. Ini lari-lari berdasarkan tempat ini tadi dipenjelasan paham kita mbasuhan itu kondisi nandur parimipun berbundi sekedhik menika saking pengalaman tani mbasuhan ya Pak menika itu kita unting biar cepat kering dan tidak rusak damennya. Nih unting ini sudah gini, lalu ditandalkan di pohon jagung ini biar nggak rusak damennya dan bisa untuk makan ternak. Manfaatkan alam sekitar. SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko yang secara geografis terletak di pegunungan memiliki akses terbatas untuk mengembangkan diri melalui era digital. Maka dari itu, SMP Negeri 3 Satu Atap Iromoko mengenalkan inovasi yang berjudul Balada Linmas. Apa itu? Yaitu baca literasi dari alam dan lingkungan masyarakat. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Kalian menuliskan apa? Cara memanen padi. Salah satu kearifan lokal di Desa Mbasuhan adalah cara memanen padi yang cukup unik, berbeda dengan daerah lainnya. Kita bisa melihat
seikat padi diikat dengan sebatang pohon jagung. Ini termasuk keunikan tersendiri yang bisa diangkat menjadi kearifan lokal dan dijadikan sebagai literasi budaya. Dari sini, siswa akan diajak untuk berpikir kritis, menuangkan ide yang ditemukan di sekitar kita untuk disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ruang publikasi karya menjembatani hasil karya peserta didik agar dapat dilihat dan diapresiasi oleh orang lain. Jika sebuah karya diapresiasi dengan baik, tentu meningkatkan semangat bagi peserta didik yang lain untuk berlomba-lomba menciptakan hasil karya terbaiknya. Ruang publikasi karya ini dibuat dalam bentuk pelatuk, pelaporan tugas literasi dan unjuk kerja, dan inilah hasilnya. Tanaman padi. Padi adalah salah satu tanaman ladang yang spesial, khususnya di Indonesia. Selain padi merupakan tanaman yang bijinya jadi makanan pokok di sebagian wilayah Indonesia, ia pun punya peribahasa yang sudah dikenal sejak lama. Berilmu seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Pendidikan, langkah kaki mengapai jalan, tak tahu arah, tak tahu tujuan, bagai hidup tak berpedoman. Seperti hidup dilanda kebodohan.